Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil hadrat wasunil hadrati Buya Muhtadi fil barakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan video kali ini, admin akan mengangkat 4 fakta karomah Buya Muhtadi yang disaksikan langsung oleh salah seorang santrinya. Siapa sih yang tidak mengenali sosok beliau? Beliau merupakan ulama karismatik di tanah Banten yang diakui keberadaannya saat ini. Beliau adalah seorang sosok ulama yang sangat disegani di pala kalangan masyarakat. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden pun pernah sowan ke kediaman beliau, tentunya ingin meminta berkah dari beliau. Tentu saja, sosok ulama yang satu ini, beliau sangat diakui keberadaannya saat ini. Tapi sebelum mulai ke inti pembahasannya, dukung channel kami dengan klik like dan subscribe, agar senantiasa mensiarkan tentang karomah para wali, tentunya hanya di channel Bahurudjet. Buya Muhtadi tentu tidak asing di telinga kalian. Beliau merupakan ulama yang sangat disegani, dan bahkan banyak orang yang tidak tahu ulama yang satu ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, tentunya yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Apa saja sih karomah beliau yang langsung disaksikan oleh santrinya? Langsung kita bahas ke yang pertama. Karomah yang pertama, gurunya para kiai. Buya Muhtadi tidak hanya mengajar murid-muridnya, bahkan para kiai dan masyarakat pun banyak yang berdatangan ke kediaman beliau, tentunya ingin meminta barokah dari beliau. Sempat beberapa tahun yang lalu, sering saya silaturahmi ke Cidahu, mengunjungi beberapa teman yang memang sedang mondok di sana. Kemudian berlanjut dengan mengikuti pengajian beliau di Cidahu bersama bapak-bapak lain yang datang dari berbagai daerah, dan tentu saja banyak para kiai dan ustadz yang mengikuti pengajian beliau. Sempat saya berapa kali sowan ke beliau meminta izin untuk mengikuti pengajian dan ingin diakui sebagai santri beliau. Maka tidak heran beliau merupakan salah seorang ulama gurunya dari para kiai. Karomah yang kedua, menguasai 12 fan ilmu. Kapasitas keilmuan Buya Muhtadi memang sudah tidak diragukan lagi. Ada beberapa santri yang menurut beberapa kiai, konon kabarnya Buya Muhtadi ini pernah ditawari oleh Raja Salman untuk menjadi mufti di Arab Saudi dengan iming-iming gaji per bulannya yang kalau dirupiahkan bisa sekian miliar. Tapi beliau Buya Muhtadi menolaknya dengan halus. Alasannya simpel, beliau ingin meneruskan pondok yang ditinggalkan abahnya, yaitu Buya Dimyati Cidahu. Beberapa kiai di Pandeglang pun juga mengakui apabila tidak ada sosok seorang beliau, maka di tanah Banten ini akan sepi sekali. Keeng, maksudnya sepi, seperti di dalam hutan belantara. Itu karena beliau Buya Muhtadi adalah tokoh pemimpin yang selalu siap berjuang untuk kepentingan membela negara dan masyarakat, sehingga perannya sangat diakui dan dibutuhkan.
Karomah yang ketiga, mengetahui pekerjaan seseorang. Cerita ini dimulai ketika pada tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Saya mulai merehab gedung walet. Tadinya gedung itu kosong tak terurus. Kebetulan saya mempunyai sedikit rezeki. Lalu saya rehab apa adanya gedung tersebut. Setelah beres, beberapa bulan kemudian saya ditakdirkan oleh Allah untuk pergi ke Cidahu. Dan sekalian sajalah saya mau sowan ke beliau. Tidak ada dalam pikiran saya niat macam-macam. Toh biasanya hanya sekedar silaturahmi saja, meminta nasihat beliau lalu minta doa terus pulang. Nah, anehnya ketika di awal obrolan itu Abuya nyeletuk begini, "Heh, dia jalo bawa letna." Haha, ketawa. Artinya itu, kamu banyak waletnya. Nah, kemudian saya terperanjat kaget. Betul-betul kaget. Lalu kok bisa beliau tahu kalau saya habis merehab gedung walet? Setelah beres sowan, sekalian saya mampir juga ke asrama santri. Ada beberapa kawan yang memang mondok di sana. Saking penasarannya, saya bertanya ke mereka, apakah Abuya Muhtadi pernah singgah ke kampung saya? Ternyata jawabnya tidak pernah sama sekali. Lah, kok beliau bisa tahu kalau saya merehab gedung walet? Tahu dari mana? Nah, dari situlah saya menyimpulkan bahwa ini merupakan karomah atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang soleh yang sudah dekat kepadanya. Karomah yang keempat, mengetahui niat dan pikiran seseorang. Beberapa teman saya juga ternyata mengalami hal demikian. Sebutlah ada salah satu santri di Cidahu. Dia begitu mengembari Kiai Qurtubi, salah satu kiai pentolan dari Ormas FPI di wilayah Lebak, Banten ini. Setiap hari dia mendengarkan MP3-nya Abah Haji Qurtubi itu. Tahu sendirilah bahwa Abuya Muhtadi itu kurang seret terhadap ormas yang satu ini. Nah, si santri yang mengidolakan Kiai Qurtubi itu kemudian ingin pindah keluar dari pesantren Cidahu untuk pindah ke pesantren lain. Ketika dia meminta izin untuk pindah ke Abuya Muhtadi, tanpa diduga, baru saja salaman, Abuya Muhtadi bilang begini, "Geus balik dia kaditu, dia mah resepna kana Ki Qurtubi ieu." Artinya itu, udah kamu pulang sana, kamu mah sukanya sama Ki Qurtubi ini. Nah, dan si santri terperanjat kaget. Dalam hatinya bertanya-tanya, dari mana Abuya ini tahu kalau dia suka sama Ki Qurtubi? Masya Allah. Makanya tidak heran Abuya Muhtadi sangat diakui keberadaannya sampai saat ini. Begitulah 4 karomah Abuya Muhtadi yang dapat kami angkat ceritanya. Sebenarnya ada banyak kisah menarik dan tidak masuk akal terhadap kelebihan Abuya Muhtadi ini. Tapi sepertinya saya kurang etis kalau diceritakan semuanya di sini. Toh semua orang punya cerita masing-masing dan pengalaman yang berbeda-beda. Kesimpulannya, beliau bagi saya adalah orang soleh yang hatinya sudah sangat dekat kepada Allah. Sehingga bagi saya, beliau tidak lagi menjadi sosok guru tapi sekaligus orang tua karena kegemarannya yang suka bercanda kepada semua orang dan mengayomi membela kepada siapa saja dalam kebenaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.